Selamat pagi, saudara-saudara, peserta mata kuliah Perencanaan Keuangan Profesional. Perkenalkan di sini, saya adalah Liliana Ingrid Wijaya. Saya akan menyampaikan materi untuk topik minggu ketiga, yaitu investasi obligasi. Untuk lebih memudahkan penyampaian materi ini, maka di sini ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kita pahami ya. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah peserta dapat memahami dasar-dasar obligasi. Kemudian yang kedua, peserta dapat memahami peringkat obligasi. Dan yang ketiga, peserta dapat memahami penilaian obligasi. Keempat, peserta dapat memahami tingkat hasil obligasi. Kelima, peserta dapat memahami obligasi retail Indonesia dan suku retail Indonesia. Terakhir, yaitu yang keenam, peserta dapat memahami saving bond retail dan suku tabungan. Demikian 6 tujuan pembelajaran yang akan dikupas dalam pertemuan kali ini. Sebelumnya, mari kita melihat bahwa alternatif investasi yang tersedia itu sebenarnya beragam. Pilihannya, sebagaimana tampak di dalam slide ini, ada beberapa alternatif investasi. Dari alternatif investasi yang paling rendah risikonya, atau boleh kita sebut dengan investasi yang bebas risiko, itu adalah tabungan atau deposito, baik dari bank pemerintah maupun bank swasta. Di sini tingkat bunga yang diberikan adalah tingkat bunga yang sesuai dengan yang dijamin oleh LPS, sehingga tidak perlu khawatir ketika ada sesuatu yang sangat berisiko atau sesuatu yang menyebabkan bank tidak bisa memberikan imbalan kepada depositnya, maka itu akan di-cover oleh pemerintah karena di sini dijamin oleh pemerintah. Untuk seterusnya, alternatif investasi itu bisa lebih tinggi lagi risikonya dibandingkan tabungan atau deposito. Misalnya di sini adalah obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Di sini risikonya memang lebih tinggi, tetapi expected return-nya juga akan lebih tinggi. Sebagaimana kita ketahui, investasi yang menghasilkan expected return yang tinggi itu pasti di dalamnya akan mengandung risiko yang juga cukup tinggi. Nah, sampai ke ujung yang di atas, yaitu derivatif, itu akan menanggung risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan pilihan-pilihan investasi yang berada di sudut di bawah. Nah, inilah yang menjadi ragam investasi yang bisa dipilih oleh investor. Namun dalam topik kali ini kita akan membahas obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi karena topiknya adalah investasi obligasi. Mari kita melihat untuk dasar-dasar obligasi sebagai tujuan pembelajaran yang pertama. Tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang dari pihak yang menerbitkan obligasi kepada pihak yang membeli obligasi. Pada umumnya, yang mengeluarkan obligasi kita sebut sebagai issuer. Sementara yang membeli obligasi kita sebut sebagai bondholder. Nah, issuer itu menyatakan bahwa dia membutuhkan sejumlah dana untuk kepentingan investasinya. Maka issuer menerbitkan obligasi untuk memperoleh pinjaman dari masyarakat. Sebaliknya, untuk bondholder atau pembeli obligasi itu berada pada kondisi saving surplus unit. Jadi
bondholder memiliki posisi savingnya lebih besar dari investasinya. Oleh karena itu, bondholder melakukan pembelian obligasi sebagai salah satu bentuk investasinya. Nah, itulah obligasi. Berdasarkan definisi tadi, berarti obligasi adalah merupakan bentuk utang. Ya. Kemudian kita lihat ini contoh spesimen sertifikat obligasi. Tertera di slide ini. Kita masuk pada komponen obligasi. Jadi sebuah obligasi itu seperti yang sudah Bu Lili jelaskan di awal, ada yang menerbitkan. Yang menerbitkan ini biasanya adalah perusahaan atau bisa juga pemerintah, yaitu unit saving deficit, membutuhkan pendanaan. Maka pendanaannya itu dipenuhi dengan cara menjual obligasi, maka disebut issuer. Berapa nilai obligasi yang dijual per lembarnya itu kita sebut sebagai prinsipal. Prinsipal itu bahasa sehari-harinya juga boleh kita sebut dengan par value, ya, nilai pari per lembar dari obligasi. Maka obligasi yang diterbitkan oleh issuer yang akan dibeli oleh bondholder harus memberikan sejumlah kupon. Kupon itu diekspresikan dengan dua ukuran. Yang pertama adalah kupon rate, itu menyatakan persentase kupon atau bunga obligasi yang dibayarkan oleh issuer kepada bondholdernya. Berapa dalam mata uang kupon itu kita sebut kupon value. Jadi kupon rate itu diekspresikan dalam bentuk persentase, sementara kupon value diekspresikan dalam bentuk mata uang. Nilai kupon value itu mudah saja menghitungnya, adalah dari persentase kupon rate dikalikan dengan prinsipal atau par value-nya. Major T itu berhubungan dengan jatuh tempo obligasi. Jadi obligasi itu punya nilai jatuh tempo, bisa diterbitkan dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun, begitu ya. Yang penting obligasi merupakan sumber dana jangka panjang, berarti obligasi ini umurnya di atas 1 tahun. Ya. Kemudian ada juga komponen obligasi yang kita sebut yield. Yield ini bicara tingkat hasil obligasi. Kalau kuponnya 10%, apakah yieldnya juga selalu 10%? Nah, itu akan kita simak pada pembahasan selanjutnya. Kita masuk bagian akhir dari dasar-dasar obligasi, yaitu terminologi obligasi. Ini beberapa terminologi. Sebenarnya terminologi obligasi cukup banyak, tapi di sini disampaikan hal-hal yang penting ya untuk diketahui ya. Ada yang disebut bond indentures. Bond indentures ini artinya adalah sebuah dokumen. Dokumen secara legal yang akan mengikat perjanjian antara pihak issuer tadi dengan pihak bondholder. Maka dokumennya itu akan secara lengkap isinya menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan kontrak antara pembeli dan penjual obligasi, ya, dan apa saja yang dijanjikan juga oleh issuer kepada bondholdernya. Kemudian yang kedua ada yield. Nanti sudah Bu Lili juga sampaikan waktu kita bicara komponen obligasi ada yield. Ada dua macam yield yang umum, yaitu yield to maturity. Itu tingkat hasil yang akan diterima oleh bondholder ketika bondholder memegang obligasi itu, hold the obligation sampai akhir jatuh temponya. Tapi ada juga yang disebut yield to call. Yield to call adalah hasil yang akan diperoleh atau tingkat return yang akan diperoleh bagi bondholder ketika obligasi itu hanya dipegang sampai batas waktu obligasi itu ditarik kembali oleh issuer-nya, ya, disebut yield to call.
Kemudian majority tadi ada dua macam, itu berhubungan dengan majority date yang tadi Bu Lili sampaikan di awal tuh majority date. Jadi obligasi itu diterbitkan kapan dan kemudian akan berakhir kontrak surat utang itu kapan. Misalnya adalah 5 tahun kemudian dari tanggal diterbitkan. Maka kapan 5 tahun kemudian itu harus secara eksplisit dituliskan. Misalnya adalah 14 November 2028, misalnya seperti itu. Nah, senilai berapa nanti harga dari atau nilai obligasi pada saat jatuh temponya, itulah yang disebut dengan maturity value. Pada umumnya maturity value itu akan persis sama nilainya dengan par value atau tadi principal. Seperti itu. Kecuali ada ketentuan lain, itu bisa berbeda. Yang keempat, terminologi obligasi lagi adalah bicara masalah callable. Callable itu adalah apakah obligasi itu termasuk jenis yang dapat ditarik kembali oleh issuer sebelum jatuh temponya. Misalnya jatuh temponya obligasi itu ada 5 tahun. Tetapi bisa saja kalau jenis obligasinya adalah termasuk jenis yang callable, maka sewaktu-waktu obligasi itu bisa ditarik kembali oleh issuernya. Ya alasannya ada beberapa hal. Bisa saja issuer itu sudah tidak lagi membutuhkan dana. Atau bisa saja issuer itu sekarang sudah berada pada posisi yang kelebihan likuiditas. Atau karena terjadinya suku bunga di pasar yang turun, sehingga menjadi lebih menguntungkan bagi issuer untuk dia menarik kembali obligasinya di peredaran atau yang outstanding. Kalau sewaktu-waktu itu bisa di-callable oleh pihak issuer, kita sebut freely. Namun kalau hanya bisa ditarik kembali oleh issuer selama jangka waktu yang sudah ditetapkan, misalnya kalau obligasi umurnya 5 tahun, kemudian 2 tahun pertama tidak bisa di-callable, maka subject to call-nya adalah setelah 2 tahun itu. Atau memang ini jenis yang non-callable. Kalau jenis yang non-callable memang tidak bisa untuk ditarik kembali oleh issuer sampai jatuh temponya, gitu ya. Tadi yang bisa ditarik sewaktu-waktu itu freely, tapi yang bisa ditarik di waktu-waktu yang sudah disepakati di dalam perjanjian yang kita sebut subject to call-nya itu berapa tahun, itu disebut deferred call provision. Namun kalau tidak bisa ditarik oleh issuer disebut non-callable. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peringkat obligasi. Nah, saudara-saudara, obligasi itu adalah merupakan surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek, begitu kan saudara, karena obligasi jenis efek, yaitu efek utang, begitu kan saudara. Maka obligasi itu bagus atau jelek, atau dia menunjukkan kinerja dari issuernya yang baik atau kinerja dari issuernya itu buruk, itu perlu ada penilaian. Nah, siapa yang memeringkat dalam hal ini kalau di Indonesia diperingkat oleh Pevindo yang merupakan anak perusahaan dari Standard & Poor's. Peringkat obligasi itu pada hakikatnya ingin merefleksikan bagaimana kondisi kinerja dari issuer atau kondisi kinerja dari penerbit obligasi itu. Ketika obligasi itu di peringkat triple A, contohnya di sini, itu menunjukkan kondisi yang high grade ya Zara, kondisi yang investment grade, jadi dia superior. Kemudian semakin ke bawah, dari triple A menjadi double A, single A, dan yang terakhir D itu menunjukkan default. Default itu kondisi yang terburuk. Terburuk artinya bahwa issuer itu bisa saja one prestasi. Issuer bisa saja tidak mampu membayar
apa yang menjadi kewajibannya kepada bondholdernya. Misalnya ya tadi maturity value-nya tidak kebayar. Ya, atau kupon tadi itu tersendat-sendat, dibayar tapi tidak senilai yang dijanjikan. Nah, itu artinya default, jadi sangat berisiko. Walaupun obligasi sebenarnya sudah merupakan instrumen sekuritas yang berpendapatan tetap kan, karena kupon tadi fixed stated value ya, fixed atau stated value. Namun di antara obligasi yang diterbitkan itu perlu diperingkat. Karena obligasi yang satu dengan obligasi yang lain itu akan berbeda kinerjanya. Nah, sebenarnya Badan Pemeringkat Obligasi itu secara internasional tidak hanya Standard & Poor's atau Pevindo, secara keseluruhan bisa dilihat di slide ini ya. Jadi ada Moody's, Standard & Poor's, Fitch, ada Duff & Phelps gitu ya. Di sini juga terlihat, tapi secara prinsip sama. Kalau obligasi tersebut adalah di posisi triple A itu ya, baik Moody's, Standard & Poor's, Fitch, dan Duff & Phelps itu sama, hanya penotasiannya aja ya. Kalau Moody's itu A kapital besar di awal, setelah selanjutnya adalah A-nya kecil gitu aja. Tapi intinya itu adalah investment grade-nya kita sebut itu high credit worthiness, artinya dia sangat superior, dia tidak akan default, dia akan menggaranti semua kewajibannya, kupon dan maturity value-nya itu akan sampai kepada bondholdernya dengan waktu sebagaimana sudah dijanjikan, dan akan berkebalikan kalau yang grade-nya C, apalagi kalau D itu yang tadi disebut default. Oke. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu penilaian obligasi. Obligasi sebagai surat berharga yang akan ditransaksikan oleh bondholder kepada investor-investor yang lain, tentu saja pada saat ditransaksikan sangat penting untuk mengetahui berapa sebenarnya harga transaksi yang wajar untuk obligasi tersebut. Oleh karena itu, harus dilakukan penilaian obligasi. Penilaian obligasi sebenarnya sederhana. Ini mengikuti konsep time value of money, yaitu arus kasnya itu akan didiskon atau dengan sejumlah tingkat diskon rate tertentu, itu akan menunjukkan berapa harga obligasi yang berlaku saat ini atau berlaku wajar. Seperti yang ada di stream ini ya saudara-saudara, ini berarti obligasi diterbitkan, kemudian usianya adalah atau jatuh temponya adalah 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Ini obligasi yang umurnya 5 tahun, kemudian dia pertama kali dijual seharga at pari, tadi prinsipal, kemudian kalau kuponnya itu diberikan tiap tahun atau annually akan terjadi 5 kali arus kas yang nilainya akan tetap, yaitu kupon 1, 2, sampai kupon 5. Tapi jangan lupa bahwa pada akhir jatuh temponya harus dibayarkan kembali nilai par value-nya tadi, atau nilai prinsipalnya harus kembali kepada bondholder sejumlah at pari tadi. Nah, ini tinggal didiskonto, di diskon rate kita cari present value-nya satu persatu, kemudian kita jumlahkan, itu adalah price-nya. Jadi sesederhana itu sebenarnya untuk menilai harga kewajaran obligasi, yaitu menggunakan konsep time value of money dalam bentuk discounting cash flow ya. Jangan lupa di tahun yang terakhir pada maturity value-nya itu ada 2 macam arus kas, kupon dan prinsipalnya. Sementara di tahun 1 sampai tahun 4 hanya terjadi single cash flow yang bersifat anuitas. Kenapa anuitas? Karena kupon ini nilainya akan sama dari tahun ke tahun. Oke, kalau mau dimasukkan di rumus, tadi konsepnya sudah boleh sampaikan di rumus. Itu seperti ini, ada di slide ya. Jadi yang disebut B0 ini harga obligasinya,
kemudian yang disebut I atau sini boleh tulis C, ya. Ini sama aja, ini rumus secara matematiknya muncul, kita gunakan. Ini juga bisa diringkas menjadi seperti yang di bawah ini. Ya, jadi ini kupon yang tadi selama 5 tahun contohnya. Kalau par value tadi yang prinsipalnya. Maka tinggal kita present value kan, ini ada sigma, ini artinya anuitas. Kalau ini adalah single cash flow. Bisa langsung masuk di contoh aja. Ya, obligasi dengan jatuh tempo 20 tahun. Berarti waktunya berapa? 20 tahun. Di mana kuponnya adalah 8%, semi annual, nilai par value-nya adalah 100 miliar. Kemudian YTM-nya atau yield to maturity-nya adalah 10% per annum atau annually, gitu ya. Maka tinggal kita lihat besarnya kupon. Kalau dia 8% semi annual, berarti karena di sini adalah annual 8%, itu kita kalikan dengan nilai 100 miliar, kita pakai satuan 100 saja. Berarti kalau semi annual 8% kita bagi 2 menjadi 4%, 4% kalikan 100, berupa kupon value adalah keluar 4. Ini ya saudara. Kemudian ini adalah prinsipalnya kembali kepada 100M ini. Maka ketika dimasukkan dalam persamaan ini adalah merupakan sebuah anuitas, ini adalah YTM-nya tadi, yang dia kalau semi annual atau semesteran menjadi 5%. Maka harga obligasi itu menjadi 82,84 miliar. Gitu ya, saudara. Terjadi apa ini? Dari harga pari 100 miliar ternyata tinggal menjadi 82 something, gitu ya. Berarti ini yang disebut dengan ini, saudara, diskon bond. Kenapa? Karena harga pasar obligasi lebih rendah dari par value-nya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena YTM-nya lebih besar dari kupon rate-nya. Jadi ketika kupon rate ini lebih kecil dari YTM, akan terjadi diskon bond. Gitu, saudara. Ya. Terus bagaimana kalau suku bunganya ini sekarang menjadi 6%? Dari 10% YTM-nya menjadi 6%. Maka yang terjadi kalau suku bunganya ya itu adalah lebih kecil dari kupon rate-nya, maka obligasi itu akan mengalami premium bond. Ini terlihat 123 lebih besar dari 100. Jadi prinsipnya adalah kita membandingkan dulu kupon rate dengan YTM. Kalau kupon rate itu dia lebih kecil dari YTM atau suku bunga pasar, ini kan 8% lebih kecil dari 10%, maka terjadi diskon bond. Tetapi sebaliknya, kalau kupon rate-nya lebih besar dari YTM, kupon rate 8%, sementara YTM-nya 6%, yang terjadi adalah premium bond atau ini 123. Oke. Bagaimana kalau persis sama, kuponnya 8%, kemudian YTM atau suku bunga pasar juga 8%. Ya, kembalilah harga obligasi itu akan sama persis dengan par value-nya. Itu konsep yang harus dipahami, yaitu premium dan diskon. Ini disebut premium, ini disebut diskon, dan yang ini disebut harga pari. Ya, at namanya, bukan premium dan bukan diskon, tapi at pari. Oke, kita masuk pada bagian yang keempat. Pada bagian keempat adalah tingkat hasil obligasi. Pada tingkat hasil obligasi itu kita berarti bicara tentang yield, ada nominal yield. Kalau nominal yield itu tingkat hasil secara nominal yang bisa diperoleh bondholder. Di sini terlihat contohnya kalau par value obligasi 1 juta, kuponnya 9%, maka
bunga obligasi atau tadi ya kupon value-nya seperti biasa 1 juta kali 9%, 90.000, maka nominal yield-nya adalah 90.000 dibagi 1 juta. Jadi 9%. Ini adalah nominal yield. Kalau current yield itu 90.000-nya bukan dibagi 1 juta, tetapi 90.000 ini mohon maaf, 90.000 ini dibagi dengan harga obligasi yang berlaku saat itu. Kalau harga ini kan harga par value. Sekarang berapa harga obligasinya? Jika harga obligasinya itu adalah 900.000, berarti current yield-nya 90.000 dibagi 900.000 menjadi 10%. Kalau YTM sudah saya jelaskan Bu Lili di slide sebelumnya, ini adalah harga sampai jatuh temponya obligasi yang tadi ada premium, ada diskon, bond, begitu ya. Kalau YTC itu adalah tingkat hasil obligasi ketika obligasi itu di-call oleh issuer-nya, yang tadi bisa di-call sewaktu-waktu freely, tapi ada juga yang non-callable. Oke. Itu adalah jenis-jenis tingkat hasil obligasi. Untuk tujuan yang pembelajaran yang kelima, yaitu obligasi retail Indonesia atau kita singkat ORI, dan suku retail Indonesia atau kita singkat supaya cepat itu adalah SRI. Nah, di sini yang membedakan antara ORI dan SRI ya, bahwa baik ORI dan SRI sebenarnya kesamaannya adalah merupakan obligasi yang diterbitkan bukan oleh corporate. Karena tadi kan issuernya bisa corporate tapi bisa government. Di sini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau government. Maka yang boleh membeli adalah individu, warga negara Indonesia. Kemudian volumenya itu sudah ditentukan, pembeliannya melalui agen penjualan. Itu ORI ya. Sama-sama retail, berarti sama-sama itu pembelinya individu. Ini juga diterbitkan oleh pemerintah dan juga individu. Kemudian pembelian pertamanya 5 juta, ini juga 5 juta. Ya, jangka waktunya di sini tapi spesifik ya, dia 3 tahun. Kemudian imbalannya dibayarkan setiap bulan. Sementara kalau ORI tingkat bunganya itu memang lebih tinggi dari deposito kan saudara. Tadi dari ragam investasi saudara-saudara sudah bisa lihat obligasi itu memang memberikan hasil yang lebih tinggi dari deposito ya. Kemudian pajaknya lebih rendah saudara karena 15%, kalau deposito kan 20%. Nah, beda prinsipnya sebenarnya antara ORI dan SRI itu karena prinsipnya. Kalau ORI itu prinsip umum, prinsip investasi secara umum. Tapi kalau SRI itu ada prinsipnya prinsip syariah. Berarti berdasarkan syariah Islam ya atau ijarah. Jadi silakan itu dipilih mana yang lebih menarik itu. Yang terakhir yaitu pada tujuan pembelajaran yang keenam, kita mengenal adanya saving bond retail atau SBR. Ya. SBR ini diterbitkan pertama kali 2014. Ini menariknya SBR dibandingkan tadi ORI maupun yang sebelumnya ORI maupun SRI, itu menariknya bahwa SBR ini kuponnya itu loh saudara, dia floating with floor. Nah, padahal yang lain itu kan pasti janjinya yang namanya kupon tuh stated value atau fixed. Tapi di sini dia kuponnya itu bisa mengambang, artinya bisa berubah. Berubah bagaimana? Ya disesuaikan, ada adjusted per 3 bulan. Dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, berlaku early redemption kalau mau ditarik kembali itu bisa. Kemudian juga masih bersifat retail, berarti ya masih individu. Dan warga negara Indonesia minimum 5 juta, ada maksimumnya 5 miliar. Jadi yang menarik menurut Bu Lili di sini adalah kuponnya itu saudara. Dia mengambang dengan kupon minimal. Ya, oke. Yang terakhir dari jenis yang keenam ini selain SBR itu juga ada suku retail.
juga ada yang kita sebut dengan varian dari suku retail ya. Varian suku retail ini untuk juga tetap namanya retail ya. Ini jenis varian dari suku retail. Dia lebih terjangkau. Kalau tadi 5 juta, ini 2 juta. Kuponnya juga fix kok saudara, jadi sama dengan yang lain. Majority-nya 2 tahun, juga tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, dan dia berlaku early redemption. Itu adalah suku tabungan. Suku tabungan ini jenis varian lah dari suku retail. Demikian saudara-saudara penjelasan Bu Lili untuk minggu ketiga ini, yaitu investasi pada obligasi. Semoga ini menginspirasi kepada kalian, dan bagi yang ingin mencoba untuk berinvestasi pada obligasi, ini merupakan wawasan bagi kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan salam sehat.